Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cipta, kembali lagi di konten YouTube Cipta Sarana Cendekia pada program Podcast, Vokasi dalam Podcast. Kembali lagi bersama saya, Fian Famzah, yang kali ini saya ditemani oleh salah satu siswa PKL terpadu yang juga peserta siswa kelas industri PT Cipta Sarana Cendekia di SMK Negeri 12 Malam Tax and Accounting Program. Langsung saja kita berkenalan langsung. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Melisa Bella Aprilia, biasanya dipanggil Bella, dari SMK Negeri 12 Malang, kelas 11, program keahlian akuntansi dan keuangan lembaga. Wah, semangat sekali ya teman-teman ya. Oke. Ini saya manggilnya siapa ini? Bella. Oh, Bella. Oke, Bella. Kali ini saya mau ngebahas ini aja sih, mau ngebahas terkait PKL terpadu sama kegiatan-kegiatan yang udah kamu jalanin di sini selama udah berapa bulan ini? Terpadunya aja apa? Kegiatan yang udah selama kamu di sini? Sudah 6 bulan, ini bulan terakhir. Oh, sudah 6 bulan, ini bulan terakhir. Betul. Berarti kamu mulainya sejak bulan Januari? Januari, betul. Oke. Nah, di sini saya mau ngebahas terkait ini sih, PKL terpadu, kemudian ada mungkin PKL terpadu yang bulan kedua, karena kan kelas industri, jadi kalian PKL-nya 2 bulan. Iya. Mungkin ini aja, langsung ke pertanyaan pertama. Bagaimana pendapatmu atau reviewmu deh terkait PKL terpadu? Yang bulan pertama aja dulu. Bulan pertama. Gimana? Asik dan seru banget menurut saya. Kenapa tuh kok asik banget? Karena nggak dari SMK Negeri 12 saja, banyak sekali peserta didik yang ikut dan kerjasama dengan PT Cipta Sarana Cendekia. Lalu saya juga belajar dari banyak sekali orang-orang, bertemu dengan banyak sekali karakter orang-orang, sehingga saya jadi lebih banyak tahu gitu budaya-budaya di luar pun gimana, di luar kota gimana, bahkan ada di luar provinsi sekaligus. Oh gitu, jadi kamu merasa asik banget tuh ya, karena Iya, betul. Kamu nggak cuma dapet temen dari SMK 12 Malang aja, yang kebetulan kamu itu bersama dari SMK mana aja sih waktu itu temen kamu? Dari SMK Negeri 1 Pujon, Oh, SMK Negeri 1 Pujon, SMK Negeri 1 Kupang, SMK Negeri 1 Bondowoso, sama SMK PGRI Rogo Jampi, Banyuwangi. Oh, berarti jauh-jauh ya teman kamu ya. Jauh. Jadi kayak kamu punya teman baru yang nggak cuma teman-teman dari Malang, Betul. bukan cuma dari Pakis Karangploso aja ya guys ya. Lawang. Lawang, Singosari. Betul. Akhirnya punya teman-teman di luar Malang ya. Iya. Sampai sekarang gimana komunikasinya sama mereka? Oh masih, dan kebetulan juga mutualan gitu, Mutualan, media media sosial, sosial, oke. Terus biasanya juga chattingan di WA. Oke. Jadi kamu rasa asik banget tuh karena di bulan pertama dihadapkan sama banyak-banyak teman dari daerah-daerah lainnya. Betul. Oke. Kemudian gini, kamu kan sekarang kelas 11 ya? Atau mau kelas 12? Mau kelas 12. Mau kelas 12. Ini bulan Juni ya? Jadi Juli kayaknya udah kelas 12 gak sih? Iya. Oh, oke. Jadi karena ini kan kamu sudah kelas 11 dan satu semester kamu di kelas 11 dipakai untuk PKL. PKL-nya di PT Cipta Sarana Cendekia ya? Betul. Nah, itu kamu ngerasain nggak sih adanya sebuah perbedaan? Apalagi ini kan anak SMK akuntansi itu baru belajar akuntansi praktiknya itu di kelas 11. Betul. Kayak mungkin pencatatan, pembuatan jurnal itu baru di kelas 11. Kalau 10 kan mungkin perusahaan jasa ya. Nah, gimana tuh kamu? Awalnya tuh kan cuman jurnal umum aja kalau pencatatan. Nah, itu yang di kelas 10 dong pastinya ya? Betul. Dan masuk kelas 11 semester 1 di sekolah, itu udah masuk ke Jurnal usaha khusus. dagang, betul. Jurnal khusus, oke. Dan itu bingung banget. Bingung banget kan karena jurnalnya nggak cuma jurnal khusus, ada inventory card, kemudian pembantu piutang hutang. Betul. Dan itu bingung banget maksudnya naruhnya ini kemana, terus jurnal penjualan itu cuman buat kredit aja atau semuanya, tunai juga termasuk. Banyak pertanyaan-pertanyaan gitu ya jadinya. Betul. Ya. Oke, nah itu di sekolah itu gimana ngajarinnya? Kalau di sekolah itu diberi studi kasus dulu, jadi kita mengerjakan. Dikasihin bukti transaksi gitu ya? Iya, habis mengerjakan semua itu sudah selesai, itu kita diskusi. Jadi kan belum dikasih bekal materi dari gurunya. Itu kita bingung banget, bener-bener seperti kelas gelas kosong gitu aja. Gelas kosong gitu ya? Iya. Jadi tapi gelas kosong tapi disuruh diajukan buat minum Iya. gitu? Padahal kosong, nggak ada Padahal kosong, apa-apanya. iya. Terus habis ngerjain itu nggak tahu bener atau enggaknya. Terus dikoreksi, baru dijelasin itu yang benernya itu gimana. Jadi baru kayak mungkin guru-guru sekolah
model pembelajarannya itu dikasih contoh, bukan dikasih contoh sih, lebih dikasih studi kasusnya dulu buat belajar dari praktiknya dulu. Betul. Biar ketemu trial sama errornya. Baru nanti waktu udah ketemu error semua. Udah error dari awal. Akhirnya baru nanti sama guru-guru buat didampingi, buat diajarin. Nah, kalau yang di PT Cipta Sarana Cendekia gimana? Wah, itu bertahap menurut saya. Dari materi dasarnya, dari akuntansi itu apa sih? Terus bawahnya itu juga akuntansi kas, akuntansi piutang, komponen laporan keuangan ya? Iya, jadi kita tahu nih satu persatu dari komponen-komponen tersebut. Nah, setelah sudah materi itu akuntansi udah, baru materi perpajakan. Nah, itu dari perpajakan umumnya, terus perhitungannya. Nah, setelah sudah itu baru ada workshop. Workshop, praktik, dan itu bukan dilepasin begitu saja, melainkan dibimbing dari bukti transaksi pertama sampai terakhir, sampai laporan, sampai jurnal penutup, itu bertahap. Jadi beda banget ya sama di sekolah. Betul. Tadi jadi kamu kayak awalnya itu belajar mengenai dasar-dasar akuntansi, bener-bener dari dasar lagi. Iya, itu di luar ekspektasi saya banget. Bahkan kayak di sekolah mungkin belajarnya udah ujuk-ujuk ini. Betul. Nah, tapi kalau di sini belajarnya mulai dari awal, dari dasar dulu, mulai tentang apa itu akuntansi, kemudian komponen-komponen laporan keuangan, kemudian nyusun laporan keuangan ya. Iya, betul. Baru ada pajaknya. Iya. Nah, pajak itu udah ada di sekolah atau belum? Nah, itu belum sama sekali. Jadi saat ke PT Cipta ini, itu saya kira kayak langsung dikasih pajak, langsung dikasih itu gitu. Itu sumpah belum sama sekali. Belum pernah sama sekali ya? Iya. Terus habis itu pas masuk di sini, itu ditanyain kan, pajak itu apa? Nah, itu kayak... Nah, pajak itu apa sekarang tuh? Mau tahu aku tuh. Apaan tuh? Aduh, jangan. Apaan tuh? Itu di belakang kamera aja gimana? Enggak apa-apa, ayo. Mau ngetes sekalian. Pungutan wajib yang harus dibayar ke pemerintah, ke negara. Ya, terus keuntungannya atau timbal baliknya itu tidak secara langsung dan berdasarkan undang-undang. Oke, jadi pajak adalah pungutan wajib yang disetorkan kepada negara yang dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat yang diatur dalam undang-undang. Nah, oke, berarti ini ada sebuah upgrade skill banget. Yang sebelumnya bahkan nggak tahu pajak ya tadi ya katanya. Sekarang bahkan bisa mendefinisikan pajak itu. Tahu. Oke, bagus banget nih, Bella. Nah, di situ kan ada perbedaan ya, Bel ya. Dari yang model di sekolah yang kayak gitu, kemudian di PT Cipta Sarana yang seperti ini. Ya, apakah kamu terdapat kesulitan terhadap waktu adanya perbedaan itu? Kayak mungkin kalau di sekolah kan biasanya gini. Kayak dari tadi awalnya kamu dikasih studi kasus, kemudian baru dijelasin. Nah, kalau di sini kan kayak kamu belajar dulu dari awal, baru ditemenin, baru dilepasin buat ngerjain. Betul. Nah, dari situ kamu merasa ada kesulitan atau malah kemudahan di situ kayaknya? Kalau di sini kemudahan banget sih, Mas. Kemudahan banget, jadi kayak mudah banget gitu ya? Iya, betul. Habis dikasih bekal gitu, baru praktiknya. Jadi serasa kayak, oh ini yang diterangin kemarin gitu. Oke nih, Bel. Kemudian ini, Bel. Selama bulan pertama, itu hal apa aja yang kamu dapat? Duh, banyak banget sih. Apa aja? Aku mau tahu berapa deh? Tiga. Tiga. Yang menurut kamu paling wah banget kamu ngerasa kayak upgrade-nya dari diri kamu? Oh ya, tentunya materi akuntansinya nih ya, Mas. Materi akuntansi, dari awal, terus apa yang nggak saya ketahui di sekolah pun jadi tahu di sini. Terus yang kedua ada perpajakannya yang dari nol banget sampai sini akhirnya tahu pajak itu apa. Terus pajak itu ternyata juga ada pajak daerah, pajak pemerintahan, pajak pusat. Terus ada di luar akuntansi juga. Jadi setelah mungkin saya kan orangnya bosan Mas ya dengan akuntansi gitu ya? Betul. Jadi kalau dikasih materi yang selain akuntansi itu saya merasa excited gitu. Jadi kayak kamu dapat hal baru juga di situ selain akuntansi sama pajak yang kamu dapat upgrade-nya di situ. Iya. Oke, apa aja tuh kamu dapat hal barunya? Kalau dari bulan pertama itu ada sosial media spesialis kalau nggak salah. Nah, iya, itu membuat saya kayak pikiran buat, sebenarnya saya pengen masuk marketing deh. Gitu. Jadi kayak memunculkan minat baru ya. Betul. Jadi kayak punya gambaran lebih luas lagi tentang dunia ke depan. Iya. Oke, jadi selain kamu dapat updating mengenai akuntansi sama pajak, kamu juga dapat skill set baru buat ke depannya. Oke, kemudian ini, Bel.
selama kamu melaksanakan PKL reguler, ya kan? Iya. Kan kamu selama 6 bulan toh, dan terpadunya cuma 2 bulan. 2 bulan. Kan ada regulernya. Betul. Regulernya berapa bulan berarti? Ada 4. 4. Itu dari bulan apa aja? Dari bulan Januari, Maret, April, Mei. Maret, April, Mei. Berarti kayak dari jarak bulan pertama terpadunya sama jarak bulan kedua itu lumayan ya kan ya? Lumayan banget. Nah, mengisi waktu itu kamu ngapain aja di PKL reguler? Nah, kita juga bantu, maksudnya saya dan teman-teman saya ini membantu kegiatan operasional di sini juga di PT Cipta itu mengoreksi ujian kompetensi keahlian dari beberapa sekolah. Berarti waktu itu kebetulan juga di PT Cipta Sarana lagi seasonnya UKK ya? Betul. Di bulan-bulan apa tadi? Februari, Maret, April ya? Iya, itu 3 bulan full ngoreksi banget. Oke, nah boleh ceritain dong itu ngapain aja? Mungkin teman-teman di luar sana masih ya pengen tahu tuh UKK-nya diapain? Nah itu dikoreksi dari jurnal khususnya. Jurnal khususnya dikoreksi itu harus teliti banget karena kan tanggung jawab gitu ya. Jadi itu agak berat karena. Tapi kayak ngerasa ada sebuah apa ya tekanan nggak sih? Karena ngelihat lembar kerja banyak banget tiap hari nambah kayak nggak habis-habis gitu. Nambah tantangan atau gila. Kayak mah tertekan gitu. Lebih ke apa ya? Mungkin lebih semangat buat nargetin satu hari itu berapa orang gitu. Okay. Jadi waktu itu juga dikoordinir ya berarti ya? Lebih ke mandiri aja sih mas. Oke. Selain mengoreksi, kamu ngapain aja? Nah kebetulan juga saya diberi kesempatan untuk pengarsipan dokumen di PT Cipta Sarana Cendekia. Itu salah satu kegiatan yang saya favoritin banget gitu karena apa ya dengan memegang kertas yang bukan ada angkanya gitu loh mas. Jadi kayak bukan akuntansi banget lagi gitu ya. Karena kita udah kebiasa kayak lihat bukti transaksi gitu, bosen ya. Betul bosen karena emang dasarnya saya bosen. Akhirnya kayak ketemu dokumen-dokumen baru, arsip-arsip kayak gitu kan. Iya. Oke. Itu juga pengetahuan baru juga sih bagi saya. Jadi kayak skill baru juga buat kamu. Betul. Oke. Nah, kita kan udah ngobrolin soal ya mungkin overview kamu di bulan pertama, kemudian PKL reguler. Nah, kali ini saya mau bahas mengenai ini. Khusus di bulan PKL terpadu bulan kedua. Gimana? Udah berapa minggu ini? Aduh, berapa minggu ya? Mungkin sekitar 3 sampai 2 mingguan sih, Mas. Oke, jadi sekitar 2 sampai 3 minggu dan ini dilaksanakan di masa akhir PKL yang kamu. Betul. Sedih banget sih. Habis ini mau pulang ya. Perpanjang aja PKL-nya gimana? Aduh. Misniken. Oke, tapi kan kamu kan di Malang, jadi gak usah khawatir. Kalau mau ngapa-ngapain bisa kesini lagi, bisa main kesini. Terus sungkan deh. Oke. Ini nih, aku mau tahu kan udah kamu di bulan terakhir, bulan keduanya di terakhir. Iya. Gimana perasaan kamu? Excited gak? Aduh, excited banget Mas ini sumpah. Karena jarak dari terpadu pertama sampai kedua ini cukup panjang lah ya. Dan kebetulan saya kan mempunyai ingatan jangka pendek ya. Short term kalau bahasanya akuntansi itu. Jadi sehingga kayak, aduh saya butuh review lagi nih buat materi-materi lagi. Terus saya butuh apa ya? Lebih ke praktiknya ini lagi. Praktik gitu. lagi gitu biar gak lupa gitu. Betul. Ya. Jadi kamu sangat excited banget. Tapi ngerasa sedih gak sih kayak mau pulang gitu? Aduh sedih banget. Apalagi kamu kan melihat teman-teman kamu pulang duluan kan yang dari luar Malang kan? Waduh iya, dan itu sudah banyak kali perpisahan, udah dari berapa sekolah itu udah berpisah ya. Berpisah. Oke, kemudian di bulan kedua ini kan kamu udah 2 minggu lah ya. Itu ngapain aja di bulan kedua itu? Dari review-review materi ya, untungnya dari review materi jadi ingatan saya ini kembali gitu ya, awalnya amnesia gitu, akhirnya kembali gitu. Betul. Terus setelah review juga ada diberi studi kasus secara manual dan spreadsheet. Jadi ada 2 model ya selama 2 minggu inilah ya. Iya. Tapi kalau dilihat di jadwalnya tuh aku kayak ngelihat ada yang nantinya pakai Mayop, kemudian juga pakai spreadsheet. Kalau spreadsheet pakai Accurate. Nah, oke nih Bel, kan kamu udah 2 minggu lah ya. Iya. Dapat materinya apa aja? Duh, banyak Mas. Dari review materi itu kita belajar dari review akuntansi dasar lagi gitu. Yang sebelumnya tadi Betul. Kan, di review lagi kayak misalnya mungkin akuntansi kas, piutang, liabilitas, modal investasi dan sebagainya kan. Nah, di situ kamu review lagi. Kemudian apa lagi? Terus ada juga materi yang tidak ada gitu di
PKL terpadu pertama. Apa tuh? Itu akuntansi biaya. Akuntansi biaya. Iya. Gimana tuh kebetulan sama itu? Waduh. Gimana? Aduh, Mas Firman sepertinya tahu sendiri. Kebetulan ini terornya anak-anak akuntansi bahkan sampai tingkat kuliah ini akuntansi biaya itu. Aduh, di luar kepala saya. Di luar kepala. Ekspektasi saya tuh akuntansi biaya itu sama kayak beban. Nah, tapi ternyata itu bukan sebuah hal yang berbeda kan. Betul. Antara biaya dan beban itu definisinya beda kan. Betul. Jadi wah gila itu pandangan baru lagi buat dapat saya. hal di akuntansi yang baru lagi kan. Jadi akuntansi kamu nggak cuma berhenti di akuntansi perusahaan dagang aja toh. Jadi kamu kayak punya gambaran di akuntansi perusahaan manufaktur. Oke, apalagi masih kelas 11 nih. Iya. Masih ada waktu buat upscaling lagi di situ. Iya. Di materi-materi tersebut ada nggak materi yang benar-benar kamu suka di bulan kedua aja? Kalau bulan pertama tadi kan kamu bilang ada mungkin materi lain yang kamu suka adalah social media spesialis. Betul. Nah kalau di bulan kedua ini apa yang kamu suka? Lebih ke kegiatannya nih Mas ya. Saya lebih suka yang bisnis mock-up atau perencanaan bisnis itu. Oh jadi itu materinya Mr. Indra ya? Betul. Itu asik banget dan ngapain aja tuh di situ? Itu dari perencanaan bisnis pertama. Dimulai dari latar belakang, terus pembuatan struktur organisasi, dan ini tuh saya baru tahu kalau di perusahaan tuh ada beberapa struktur gitu, manajer operasional, finansial, terus owner, terus manajer pemasaran, terus juga saya juga baru tahu saat itu juga kalau HPP atau keuntungan itu diambil 30% dari HPP-nya. Itu kalau menurutku sebenarnya ini sih, kalau untuk keuntungan 30% itu ya Mel ya, kok Mel sih? Ini sih kalau menurut saya ya Bel ya, kalau bahwa keuntungan 30% itu nggak selalunya seperti itu, karena margin keuntungan itu terserah ownernya, terserah kita sendiri. Tapi kalau angka 30% itu mungkin dari Mr. Indra bahwa itu angka idealnya keuntungan itu segitu, karena kita terserah sih, karena kita kan yang ngatur keuangan, ngatur operasional sendiri kan. Jadi terserah mau ambil margin berapa. Tapi kalau mungkin Mr. Indra bilang seperti itu, mungkin karena itu adalah margin idealnya 30%. Jadi nggak nanti menjualnya kita nggak kemahalan, juga nggak kemurahan sampai rugi kan? Betul. Oke. Nah, itu pandangan baru lagi ini. Bahkan di podcast aja kayak ketemu pandangan baru lagi. Oke, ini. Jadi kamu suka di bagian bisnis mock-up ya di bulan kedua ini? Betul. Tadi kamu bilang ada latar belakang, kayak belajar latar belakang mulai bisnis gitu ya? Iya, betul. Itu menumbuhkan kecenderungan baru nggak di kamu? Kayak mungkin sebelumnya kamu nggak tertarik sama berusaha atau berbuat bisnis gitu? Waduh itu pandangan baru ya Mas buat saya. Saya tuh baru tahu kalau membuat bisnis itu ada latar belakangnya. Nggak sekedar lihat langsung ini gitu. Iya. Jadi pas disuruh bikin latar belakang tuh saya bener-bener mikir banget. Bener-bener mikir keras gitu ya? Iya langsung kayak, duh bikin apa ya? Terus kebetulan kan saya jualnya puding nih. Nah di situ saya kepikiran buat, bagaimana kalau kita fokus ke makanan manis. Nah karena kebanyakan cewek-cewek itu kan moodnya naik turun nih Mas ya. Nah itu perlu banget sama makanan manis. Oke, jadi kayak kamu melihat peluang usaha di situ ya? Oke sih, menarik juga ide bisnisnya. Kemarin gimana waktu presentasinya? Aduh. Dewan juri atau teman-teman gimana? Duh, itu malu. Insight-nya teman-teman mungkin ada pertanyaan, masukan atau gimana waktu itu? Untungnya ada masukan tentang bahan makanannya itu bisa dievaluasi lagi. Mungkin bisa diteruskan lagi nih karena partner saya itu juga tertarik buat meneruskan. Oke, jadi bisa buat pandangan joinan bisnis lah ke depannya. Ya peluang juga selain kayak bekerja ataupun berkuliah nanti. Nah, untuk teman-teman yang mau lihat kegiatan kemarin, bisa cek aja di akun Instagram Cipta Sarana Cendekia di konten reels kita. Nantinya akan ada ya, udah ada kok. Silahkan dicek aja. Oke nih Bel, kamu kan tertarik dengan bisnis mock-up. Betul. Apakah kedepannya kamu tertarik untuk berwirausaha aja? Kalau berwirausaha itu mungkin lebih ke sampingan aja sih Mas. Oh, kamu buat itu sampingan aja? Iya, jadi pengen buat toko gitu khusus dessert gitu. Dessert, keren. Kamu rumahnya mana tuh? Kenapa? Kamu rumahnya mana? Di Karangploso. Oh, Karangploso. Nanti ada toko dessert di Karangploso. Insya Allah. Menyaingi. Waduh. Oke, lanjut. Jadi saya kepikiran untuk membuat ide bisnis sampingan, buka toko gitu tentang dessert atau makanan manis gitu Mas. Oke.
Jadi apakah kamu akhirnya kayak merasa bahwa nanti mau kemana? Selain kan ini kan sampingan Iya. toh. Yang utamanya kamu mau ngapain ini? Pengen kerja di perusahaan gitu mas, Mau yang kerja di gede perusahaan. gitu. Mau kerja di perusahaan yang gede. Mau di sektor apa tuh? Aku pengen tahu di bidang apa. Tadi kan kamu mungkin- bilang ada sedikit ketertarikan Iya. di marketing gitu ya. Nah, tapi kan jurusan kamu kan akuntansi. Iya. Gimana tuh? Mungkin nggak jauh dari akuntansi, tapi nggak mau yang bikin laporan keuangan. Tapi kan ada apa yang lain toh, Iya. kayak profesi-profesinya kan saya pernah menjelaskan bahwa akuntansi itu profesinya nggak cuman finance Betul. ataupun akuntan aja, tapi Iya. di situ ada kayak mungkin di divisi finance itu ada account payable, account receivable, jadi ada yang ngurus piutang sendiri, ngurus hutang sendiri, kemudian ada yang ngurus kas sendiri, pemegang kas kecil gitu Iya. kan. Wah ini lagi baru nih. Wah, Enggak baru ini bener sebenarnya sekali. seperti yang Bella katakan tadi, short term tadi, ingat Iya, tadi. aduh. Saya pernah menjelaskan ini kok di bulan pertama. Maaf. Aduh maaf. Nggak diterima maafnya. Ini otaknya emang aduh ketinggalan sepertinya. Kamu kan mau ini Bel. Kita minum dulu nggak sih? Kayak haus. Cerai gitu. Haus gitu. Udah mau selesai juga gitu. Silahkan diminum. Gimana minumannya? Wah, manis banget ya. Manis banget kayak apa namanya? Kayak saya. Enggak. Kayak itu gak sih? Kayak inspirasi bisnis kamu tadi, puding Wah, kamu iya. tadi. Makanan manis. Makanan manis, oke. Ini Bel, ini kan tadi kamu bilang mau bekerja, utamanya kamu bekerja setelahnya. Betul. Kemudian punya sampingan di Toko, bisnis tadi. iya. Nah, sekarang yang mau saya tanyakan adalah ini. Di kelas 12 nanti, ini kan kamu kelas 11 toh? Betul. Bulan depan bahkan udah kelas 12. Iya. Nah. Aduh, Saya ingatkan beban-beban kamu. aduh langsung berat ini. Tapi ingat, akuntansi itu khusus sendiri, bisa mengubah beban menjadi kewajiban. Wah, Bahkan bisa menghilangkan keduanya. aduh. Ini. Langsung Apa yang berani. mau kamu lakukan setelah PKL di Cipta Sarana Cendekia? Ingin mengasah soft skill terutama karena saya juga suka ngomong nih mas ya. Kamu suka ngomong? Oke. Saya mau jual omongan juga Oh, ini. jual omongan. Bergabung dalam Beturah ini. Wah, wah itu pengecualian. Kecualian, oke. Mau jadi MC ya? Iya. Saya tadi kan sempat ngobrol sama kamu tuh sebelum Betul. video ini kan. Iya. Nah, Bella mau jadi MC gitu teman. MC Yang mau kontaknya Bella nanti saya taruh di sini, oke? Silahkan dikontak untuk job. Oke. Terus yang kedua saya ingin menerapkan materi-materi akuntansi yang ada di sini juga ke sekolah Jadi mau juga. belajar lebih lagi di sekolah juga ya. Betul. Oke, kemudian Biar apa ya? Biar ada sehubungan gitu. biar nggak lupa gitu ya. Terus yang terakhir pengen nyicil buat bikin CV, buat kerja gitu. Jadi kamu buat mempersiapkan diri gitu ya, Betul. buat nantinya setelah lulus itu. Ya, biar saat lulus sekolah pun nggak terlalu apa ya lama gitu nganggurnya. Nganggurnya, oke. Jadi apa yang Bella mau lakukan nanti di kelas 12 adalah tadi yang pertama mau terus mengembangkan akuntansinya, ya kan? Betul. Jadi nggak sampai lupa terus. Kemudian yang kedua tadi Bella mau explore lagi skillnya Bella, soft skillnya Iya. di komunikasi kan buat Master of Ceremony itu tadi. Iya. Ya semoga nanti Bella punya job lagi ya di sini ya. Insya Allah. Setelah Banyak melihat ini, sampingannya gitu. Banyak sampingannya, oke. Kemudian yang terakhir Bella tadi mau mempersiapkan diri buat nantinya persiapan ke dunia Betul. kerja. Bella mau kuliah nggak? Mau. Mau, oke. Berarti nanti Bella kalau yang lain kan BMW, Iya. bekerja lanjutkan wirausaha. Iya. Nah kebanyakan kan cuman bekerja ataupun melanjutkan aja ataupun barangnya wirausaha. Betul. Nah Bella mau semuanya ya ini ya. Duh, iya. Agak marung tapi nggak apa-apa. Iya, Ini nggak sebuah apa. hal yang baik, yang positif gitu. Betul. Nggak apa-apa. Diteruskan Coba. aja. Semoga semangatnya akan terus ada seperti Amin. hari ini. Amin. Oke Bella. Ini kita ada di ini sih akhir sesi kita sih, Ya. akhir diskusi sih. Hal yang mau saya tanyakan adalah ini. Selama kamu menjalani 6 bulan lah. Ini kan kamu udah di bulan terakhir. Betul. Value apa yang kamu dapatkan di PT Cipta Sarana Cendekia? Yang saya dapatkan dari PKL selama di Cipta ini banyak sekali.
dari materi-materi akuntansi, materi-materi perpajakan, terus hubungannya akuntansi dan perpajakan itu apa. Itu sangat jelas dan menurut saya bahasanya mudah saya pahami gitu. Terus ada juga budaya perusahaan itu gimana. Itu pandangan baru juga bagi saya karena saya jadi tahu kalau saat saya bekerja nanti di perusahaan itu begini SOP-nya, begini budaya kerjanya gitu. Oke. Jadi selama kamu menjalani PKL 6 bulan itu kamu dapat upgrading akuntansi tentunya ya. Kemudian juga dapat ilmu baru yang lumayan spesifik yaitu pajak ya. Iya. Dapat itu nggak soft skill nggak di luar itu? Mungkin entah kamu kemampuan adaptasimu meningkat, kemampuan bahasamu meningkat ataupun yang lainnya. Gimana? Ada. Ya, seperti itu? Mas Firhan bilang tadi, bahasa saya lebih meningkat, terus saya juga lebih percaya diri gitu di sini. Karena di sini juga beberapa ada tugas presentasi. Dilatih untuk berani ya? Betul. Dan juga selanjutnya ini akan ada presentasi bahasa Inggris. Wah, udah disiapin belum? Waduh, itu bagi saya yang tidak bisa bahasa Inggris. Aduh. Semoga bisa ya. Semoga bisa. Oke. Ya didoakan aja teman-teman semuanya agar Bella bisa. Oke. Jadi tadi Bella merasakan bahwa ada peningkatan paling utama di kepercayaan diri. Betul. Oke. Nah, teman-teman buat yang di luar sana mungkin masih ragu dengan mau PKL di mana? PKL di PT Cipta Sarana Cendekia aja. Kenapa? Karena Bella sendiri ini merasakan bahwa Bella dari awal mendapatkan sebuah upgrading yang sangat jauh di akuntansi. Tapi nggak terlepas di akuntansinya aja, Bella juga mendapat ilmu baru yaitu pajak yang pastinya akan sangat berguna nantinya untuk di kehidupan selanjutnya ataupun di jenjang selanjutnya, bisa di pekerjaan ataupun di jenjang yang lebih tinggi. Selain dapat akuntansi sama pajak, di PT Cipta Sarana Cendekia nanti semua teman-teman juga akan mendapat soft skill yang sama ataupun dengan apapun yang mereka cari sendiri-sendiri. Nah, Bella kali ini kebetulan mendapat soft skill di kepercayaan diri ya. Betul. Kepercayaan dirinya meningkat, jadi kayak lebih bisa tampil di depan. Betul. Kan, jadi nggak grogi lagi. Untungnya iya. Dan itu menurut saya awalnya geter-geter, terus awalnya belibet itu udah nggak lagi. Mungkin ya dikurangin lagi itu. Jadi Bella lebih percaya diri dan lebih dapat skill yang sangat-sangat bermanfaat ya buat ke depan. Betul. Oke Bella nih, udah terakhir sih itu pertanyaannya. Ya. Kita udah mau berakhir nih. Ini sih saya mau tanya mengenai mungkin pesan, kesan dan harapannya Bella ke depannya gimana? Terserah buat siapa aja, mungkin buat CSC, buat guru di sekolah ataupun buat teman-temannya Bella yang sebelumnya yang udah di daerahnya masing-masing. Pesan saya ini buat relasi saya yang di luar, terus teman-teman saya juga. Terima kasih udah bantu selama di sini. Terus ya waktunya cepat banget ya. Terus semangat terus sekolahnya, semangat terus buat kedepannya dan harapannya semoga semakin berkembang, semoga semakin lancar usahanya, serta harapannya untuk PT Cipta Sarana Cendekia sendiri. Semoga semakin banyak cabangnya ini karena worth it banget ya PKL di PT Cipta Sarana Cendekia itu. Saya sendiri merasa seperti awalnya gelas kosong sekarang udah terisi, walaupun ya ini ingatan jangka pendek saya ini. Jadi gelas kosong jadi galon ya sebenarnya. Betul. Oke. Jadi itu pesan. Jadi itu pesan dan harapannya Bella. Nah, kalau kesannya gimana Bella? Selama 6 bulan nih, gimana tuh kesannya? Itu awalnya dari bingung, terus dari apapun itu kebingungan saya hilang, terus jadi habis lebih itu tenang kan jadinya. Betul, dan itu menurut saya lebih enteng gitu loh. Dan habis bingung langsung ke bisa, itu ajaib banget sih saya ini. Jadi sangat berkesan sekali ya. Betul. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang kali ini bisa saya bahas bersama Bella. Terkait mungkin reviewnya Bella, ceritanya Bella yang dari awal, yang awalnya nggak tahu akuntansi begini, masih sibuk, masih ribet lah. Sampai sekarang Bella sudah mulai mengerti dan mulai tenang menghadapi tantangan. Dan Bella juga dapat banyak skill baru ya tadi di sini. Betul. Ya? Oke, mungkin cukup itu saja kali ini bersama saya Firhan Famza. Dan saya Melissa Bella Aprilia. Undur diri dan jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube Cipta Sarana Cendekia. Tunggu konten-konten kita lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast, Vokasi dalam podcast.